Malaysia ini bagus ya. Buah yang keluar begini nih dari yang punya, tuh lihat sampai jatuh-jatuh begini. Tapi tidak semua orang itu tahu tentang kehidupan di Indonesia, dan juga tidak semua orang juga tahu tentang kehidupan di Malaysia. Karena apa? Kita tuh kenapa harus Malaysia? Pergilah negara lain, jangan tambah masalah dekat sini lagi. Pergi kerja negara lain, jangan dekat Malaysia. Bang, tapi tak pernah jumpa orang Malaysia bila nyanyi guna bahasa Melayu. Boleh? Boleh? Yang berusaha mendokrin orang Indonesia yang nggak pernah datang ke Malaysia itu adalah orang Indonesia yang pernah kerja di Malaysia. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada, diberikan kesehatan ya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke, nah satu hari saya tak buat video ya. Ternyata banyak sekali tertinggal. Ini video-video terbaru. Oke teman-teman, nah ini beberapa video yang saya jumpai yang menarik untuk kita bahas. Nah nanti kita akan tonton dulu bagaimana videonya, lepas itu kita bagi tanggapannya di setiap videonya. Oke, so pastikan tonton video ini sampai akhir dan kalian boleh berikan komentarnya di setiap mana-mana video yang kalian rasa mau memberikan tanggapan ya. Oke teman-teman, langsung saja. Oke, langsung saja. Cium. Hai guys, di Malaysia ini bagus ya. Buah yang keluar begini nih dari yang punya, tuh lihat sampai jatuh-jatuh begini, tapi nggak ada yang ngambil. Padahal ini manis guys, tangganya sampai jatuh-jatuh tuh kuning, nggak ada yang ngambil. Oke, nah kalau di Malaysia ini mangga yang jatuh-jatuh gitu, apalagi kalau dekat tepi jalan ataupun di tanah orang punya ke ini kan, tak ada orang yang ambil katanya. Memang lah, apalagi kalau orang Malaysia kan, mereka tak ada ambil-ambil itu kecuali mereka minta izin terlebih dahulu kan. Kalau misalnya pokok itu dekat rumah orang, minta izin dulu boleh ambil atau tidak. Kalau orang tak mengizinkan kita ambil, itu berarti tandanya kita mencuri, bukan hak kita, tapi kita ambil tanpa permisi orang yang, jadi tak adalah orang ambil. Kecuali itu hari pernah saya resenkan tentang buah nangka ataupun buah-buah di tepi jalan, tapi biasa pun orang tak ambil kan. Ada juga yang ngambil itu adalah orang asing. Contohnya itu hari orang-orang Indonesia kan, mereka pikir sayang jadi mereka ambil gitu. guys, aku pengen cerita. Aku tinggal di Malaysia ini udah cukup lama. Jadi kehidupan di Malaysia susah senangnya aku udah tahu semua. Makanya aku beranikan diri untuk buat ke dalam konten, biar bisa memberitahukan kepada teman-teman. Karena pikirku gini ya, tidak semua orang itu tahu tentang kehidupan di Indonesia, dan juga tidak semua orang juga tahu tentang kehidupan di Malaysia. Karena apa? Kita tuh hidup di beda negara, lingkungan, dan juga daerah. Nah, aku berani angkat bicara meskipun ya yang di dalam konten itu tidak 100% valid seperti kenyataannya, tetapi adalah sedikit seperti itu. Cuman ya ini parahnya, banyak banget yang ngehujat aku dari konten itu, katanya yaudah kau pulang aja di sana lah, udah cari nafkah di sini kok, ngomongnya nggak jelas-jelas gitu. Aduh ya ampun, aku tuh nggak ada ngejelek-jelekin negara manapun, nggak ada ngejelek-jelekin daerah manapun. Pastinya kalian juga merasakan seperti itu. Contohnya kalian baru pindah daerah, lingkungan, pasti kalian beradaptasi. Terus kalian akan merasakan kayak, aduh ini kok di sini kok beda banget dari tempat dulu, beda banget sama tempat aku yang dulu gitu kan. Pasti kalian merasakan kayak gitu juga. Cuman kalian nggak berani aja buat berbicara, speak up di media. Tapi kalau aku kan berani. Ini sesuai pengalaman aku. Jadi tolong jangan dihujat ya. Niat aku tuh hanya ingin memberitahukan saja kepada teman-teman yang lain lah, begitu maksudnya ya, biar mereka juga tahu begitu, bukan ada niatan lain, nggak ada ya. Nah gitu ya, memang kalau kita membuat konten, kita ini kan yang berani tunjukkan muka kita. Nah itu kita ceritakan bagaimana pengalaman kita di sini, yang dulunya di negara kita macam ini. Tapi terkadang netizen ini salah arti kan, dia pikir kita memburu-burukan negara kita sendiri. Padahal kalau contohnya macam saya ya, itu
mau menginginkan sebenarnya hal ini juga terjadi ataupun boleh dicontoh, boleh diikuti oleh satu negara kita. Nah, gitu ya. Dan banyak sekali sekarang bermunculan orang-orang yang ya review-review Malaysia. Ternyata Malaysia macam ini loh, gitu ya. Dan membuka minda netizen-netizen yang tak tahu sebelumnya negara ini, gitu. Tapi kan kita tidak pungkiri untuk netizen-netizen yang mereka itu tetap memikirkan kita ini bicarakan hal negatif, mereka tak terima, mereka malah membuli kita, mengejek kita. Nah, ini ada salah satu konten kreator Malaysia ya, saya nampak beberapa videonya dia membahas tentang tanggapan-tanggapan orang Indonesia, baik netizen-netizennya. Ini mereka, nah ini beliau ini memberikan fakta dan juga menjawab kekeliruan netizen-netizen ataupun konten kreator yang salah anggap tentang Malaysia. Oke, kita dengarkan bagaimana tanggapannya di beberapa video ini. Cium. Hidup Bangladesh. Banyak saya terima komen hidup Bangladesh. Bangladesh ni maksudnya gabungan antara Malaysia dan juga Bangladesh. Untuk makluman kepada saudara Abe ni, kemasukan warga asing ke Malaysia ni yang pertamanya paling ramai ialah warga Indonesia. Betul. Yang kedua warga Nepal dan yang ketiga warga Bangladesh. Dan yang terakhir sekali di bawah ini adalah warga Jepun. Jadi kehadiran mereka ini di Malaysia ni datang bekerja. Ada yang datang dengan sah, ada yang datang secara haram. Okey, saya nak kupas tentang kehadiran warga Indonesia ke Malaysia. Ada lelaki dan perempuan. Yang lelaki biasanya datang ke sini menjadi tenaga buruh. Perempuan datang ke sini ada ramai menjadi pembantu rumah. Dan ada sebahagiannya bertugas di pusat urut sebagai terapis. Jadi ramai terapis-terapis ini menerima pelanggan dari Bangladesh. Saya bukan nak menghina, tapi biar kamu sedar diri kamu itu datang ke Malaysia. Betul. Tujuannya apa kamu datang ke Malaysia? Ramai perempuan-perempuan, mbak-mbak dari negara kamu bercucuk tanam dengan abang-abang bye-bye dari Bangladesh. Sedar diri. Jangan makan hati yang patahkan tumbuh, yang hilangkan berganti. Waduh, gawat. Wadidaw. Besok kau orang Malaysia kalau nyanyi janganlah guna bahasa Indonesia, gunalah bahasa Melayu. Tapi tak pernah jumpa orang Malaysia bila nyanyi guna bahasa Melayu. Boleh? Boleh? Boleh ya. Memang kami tak guna pun bahasa Indonesia dalam lagu kami. Tak ada pula kami kata enggak. Enggak ada bilangnya sore, makan siang. Enggak ada. Dalam lagu-lagu kami menggunakan lagu-lagu bahasa Melayu, bukannya bahasa Indonesia. Okey, baik. Jika kamu tak puas hati, kamu senaraikan lagu ataupun kamu tunjukkan bukti lirik lagu menggunakan lagu ataupun bahasa Indonesia. Baik sembang dengan ikan daripada melayan kamu. Nah, sini. Nah, itu adalah antara kedua videonya. Sebenarnya ada banyak lagi ya. Oke, nah baik. Abang ini itu menjawab beberapa kekeliruan netizen-netizen Konoha yang mereka itu seakan lebih tahu Malaysia macam mana, yang menghina, mengejek, memburuk-burukkan. Yang kita tahu sekarang ini sudah menjamur ya, mulai konten kreator. Saya ada lihat ya, gila. View-nya itu tinggi-tinggi juga tahu. Mungkin banyak yang membenci. Itulah ya kan, orang yang lebih tinggi banyak yang benci ya. Aduh, padahal orang Malaysia pun tak ada buat apa-apa. Mereka sibuk untuk memajukan diri mereka sendiri, negara mereka gitu ya. Datang orang lain
iri, jealous, ya apa yang mereka buat bukan untuk memajukan lagi ataupun mencontoh, malah mereka menghina, menjelek-jelekkan, memburukkan. Dan faktanya tadi itu katanya memang ramai ya netizen-netizen Konoha IQ 78 ini menggelar Malaysia ini Malaides. Kalau dulu Bangladesia. Dulu ingatkah Bangladesia? Sebab kan Bangladesh Sia itu maksudnya pun boleh juga Indonesia kan. Bangladesh Indonesia pun boleh juga. Nah macam itulah memang kan kalau orang yang tak terima fakta tadi itu juga mereka mengejek Malaysia dengan Malaides ya supaya ditukarnya. Itu satu lagi pelik saya kan. Kalau IQ 78 kita tahulah kan ada angkanya, tapi boleh-boleh pula IQ 15 ringgit. 15 ringgit mana ada IQ-IQ-an. Coba beli saya kan. Ada lah pula IQ 15 ringgit. Nanti kalau dibilang IQ 10.000 rupiah, ada ke IQ 10.000 rupiah? Kan tak logik. Aduh, itulah kan mereka itu untuk menutupi kemaluan untuk menutupi mereka mengejek orang lain kan. Tadi contohnya Malaides ya. Ternyata dan faktanya ya orang yang lebih ramai di sini bekerja adalah orang-orang Indonesia ya. Nah, itu pun masih still lebih banyak orang Indonesianya. Padahal yang dikatakan sudah banyak yang balik ya, sudah banyak yang di blacklist, dibalikkan ke negara asal. Tapi still masih banyak juga. Dan itu pun itu dia yang sudah terdaftar, yang belum terdaftar, wow lagi lah ramai kan. Nah gitu ya, so jangan mengejek Bangladesh lah, apalah, orang Indonesia pun perempuannya pun di sini dengan abang bawang juga. Mungkin orang yang berkomentar macam itu kan, ini lelaki-lelaki yang mungkin perempuannya itu lebih memilih abang bawang daripada lelaki-lelaki itu ya kan. Mungkinlah disebabkan mereka sakit hati dengan perempuannya, tak dipilih mereka, jadi mereka ejek lah gitu. Mungkin kan. Oke, kita lanjut lagi ya. Maaf ya teman-teman kalau suara saya pun agak-agak gimana gitu, saya tengah seseme. Oke. Sultan, ternyata selama ini kita kena doktrin. Saya izin stis vitinya ya. Yang berusaha mendokrin orang Indonesia yang nggak pernah datang ke Malaysia itu adalah orang Indonesia yang pernah kerja di Malaysia. Pernah kerja ya? Mereka sakit hati karena dideportasi dari Malaysia dan di blacklist memasuki negara ini. Oke, ya betul. Dan itu jumlahnya bukan sedikit. Jadi mereka ini mulai sakit hati dan komentar, membuat viti-viti yang menggiring opini supaya orang Indonesia membenci Malaysia. Ya, ini adalah dark side-nya yang harus orang Indonesia tahu. Jadi kalau kita lihat viti-viti yang memfitnah negara orang, sebaiknya cari tahu dulu siapa orang pemilik akun itu. Dia pernah datang tidak ke Malaysia. Betul, banyak ya. Kebanyakannya yang sakit hati karena mereka dideportasi dan di blacklist. Ya, pasti dia ada masalah dengan negara ini. Yeah. Nah, jadi orang-orang ini juga mempermalukan negara sendiri, buat fitnah yang macam-macam di media sosial. Ya, jadi kita sebagai orang Indonesia jangan mudah didoktrin dengan individu-individu yang enggak jelas dan tidak bertanggung jawab dengan kata-katanya, ya. Jadi, apakah kita harus ikut dengan IQ 78 ini? Kalau saya sih enggak ya, karena saya tahu. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka ini setelah membuat narasi negatif tentang Malaysia, kemudian orang Indonesia banyak yang pasang badan, mengungkap fakta. Namun yang lebih parahnya lagi, mereka sanggup memfitnah orang senegara sendiri dengan narasi-narasi yang tidak benar. Betul. Jadi
kita sebagai orang Indonesia, kita perlu membuktikan yang orang Indonesia itu tidak seperti itu. Jika kamu mau dihormati orang, kamu harus menghormati orang dulu. Setuju. Jika kamu ingin diperlakukan baik di negara orang, kamu harus datang secara baik ke negara orang. Seperti itu juga negara kita kalau menerima tetamu. Tapi jika tetamu itu datang tanpa salam, pastinya diusir, ya, karena tidak beretika. Jadi stop membuat narasi negatif tentang negara orang. Oke, nah inilah yang selalu saya katakan kan, mungkin ada dua sisi ya. Sisi yang pertama itu adalah orang-orang yang tak pernah datang ke Malaysia dan dia memburukan Malaysia melalui ya hoax-hoax, berita-berita yang mungkin membuat mereka itu sakit hati ya. Jadi mereka membuat statement-statement ataupun konten-konten yang meresahkan ya, apalagi memburukkan Malaysia gitu. Yang kedua, ini tadi yang betul tadi dikatakan Miss N ini ya. Wow, ada Miss N juga ya, bukan hanya Miss Hari saja. Oke, nah tadi yang dikatakan yang membuat kebencian itu adalah orang-orang ya, orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia dulu ataupun sekarang ya. Sekarang masih ada di Malaysia ini, tapi mereka itu tidak puas hati dengan Malaysia, orang-orang Malaysia ya. Disebabkan di sini mereka mungkin kalau yang sudah balik itu pernah dideportasi, disebabkan dia di sini tidak ada dokumen, dikejar-kejar, tak nyaman tinggalnya kan. Jadi mereka yang salahkan Malaysia, padahal salah mereka sendiri kenapa memilih jalan begitu gitu ya. Oke, yang kedua mereka masih ada di sini. Karena apa saya cakap macam itu? Banyak sekali saya mendapatkan komentar. Lepas tu saya kepo-kepo tengok, wah, kau menjelekkan tapi kau masih tinggal di Malaysia ini. Kita boleh tahu kan, ini daerah-daerahnya macam Malaysia suasananya, dia pegang uang ringgit lagi. Nah, saya tengok baru 2 hari yang lalu gitu. Wah, berarti dia ini masih tinggal di Malaysia. Tapi berani kau berikan komentar macam-macam tentang negara yang masih kamu mencari rezeki di sini. Nah, itu yang saya terkadang miris, geram, marah. Walaupun saya bukan orang Malaysia ya. Kenapa sanggup kamu mengatakan macam itu? Padahal di sini kamu pun masih memerlukan negara ini ya. Nah, mereka itu yang mungkin tak puas hati di sini, susah kemana-mana, takut kan. Nah, nanti ada polis yang cek, nanti immigration yang cek gitu ya. Jadi ketakutan. Jadi ya, apalagi yang disalahkan bukan diri sendiri. Tak ada orang menyalahkan dirinya sendiri. Dia akan play victim, menyalahkan negaranya, negara Malaysia. Kenapa tak membenci negara kita? Kenapa? Padahal negara kita sendiri yang tidak ada lapangan pekerjaan, sehingga kalian itu ya datang ke sini sampai menyeberang ya, lalu tongkang segala macam itu untuk boleh bekerja di sini. Tapi sudah sampai sini ya tak tahu diri pula kan. Saya bukan berkata apa ya teman-teman, supaya kalian itu sadar ya. Banyak sekali, baru tadi ya saya ada dengar satu live daripada orang Indonesia. Katanya tak ada negara yang sebaik Malaysia. Dia menolong-nolong TKI ya yang bekerja di sini untuk keberangkatan pulang gitu. Saya dengar dia live, katanya ada sampai 500 orang di dalam live itu. Dia katakan kan, tak ada negara yang sebaik Malaysia. Kalian bersyukurlah ya, jangan sibuk menyalahkan orang lain, padahal intinya kita sendiri yang salah. Oke, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abang Alang Zero, kenapa harus Malaysia? Bagilah negara lain, jangan tambah masalah dekat sini lagi. Pergi kerja negara lain, jangan dekat Malaysia. Bang, kita orang ni kalau datang Malaysia nak cari kerja je bang. Tak ada nak tambah masalah apa pun, tak ada sepatutnya lah. Sebab tu saya suggestkan dengan diorang, kawan-kawan saya yang orang Indonesia, ikutlah agensi yang rasmi dan masuk Malaysia tu
dengan cara yang rasmi dan betul dan yang legal. Sebab tu saya suruh dia orang tu untuk ikut agensi yang rasmi. Kalau ikut agensi yang rasmi tu, datang Malaysia tu dah. Tapi yang abang cakap ni, kita dekat Malaysia tu sepatutnya bukanlah nak yang menambah masalah tu, bukan bang. Sebab kita datang Malaysia ni nak kerja. Bukan kita nak menjual dadah ke, kita nak merogol orang ke, kita nak merompak. Tu sebenarnya tak ada bang. Kalau kita ikut yang jalan yang betul, macam ikut agensi yang betul dan rasmi, itu datang Malaysia tu kita ada dokumen lengkap, dokumen yang sah, dan itu tak ada merugikan daripada negara-negara manapun. Memang Indonesia ni terkenal banyak ramai sangat orang kosong dekat sini. Sebab itulah saya suggestkan dengan dia orang, atau saya syorkan dengan dia orang tu untuk ikut jalan yang betul, jalan yang rasmi, jalan yang memang disyorkan dua negara antara Indonesia dengan Malaysia. Kalau kita memang dekat sini nak tambah masalah, kita mohon maaf sangat-sangat. Memang mohon maaf sangat-sangat kalau kita datang sini tu nak menambahkan Malaysia ni jadi banyak masalah. Kita memang mohon maaf sangat-sangat bang. Tapi kalau kita datang Malaysia ni tak lain tak bukan, memang untuk cari duit saja bang, dan cari kerja yang betul. Itu untuk saya. Kalau untuk kawan-kawan saya yang lain, saya tak tahu, dan saya pun meminta maaf kalau ada kawan-kawan saya yang dekat sini tu macam kerja yang tak elok, tak betul. Itu pun saya minta maaf sangat-sangat. Saya pun berterima kasih sangat-sangat dekat government Malaysia ni kerana boleh kita cari rezeki dekat sini, cari duit dekat sini. And then menurut saya peribadi, yang saya tahu, kalau kita kerja dekat sini secara rasmi, yang mendapatkan dokumen lengkap ke, yang dapat visa kerja, itu macam daripada dua belah pihak negara ni tak ada yang dirugikan bang. Terkecuali kalau kita tu datang sini untuk melancong, tapi pasport tu untuk kerja, dan itu dah secara haram lah untuk dekat Malaysia. Dan itulah sebab tu, itu yang mungkin abang ni maksud dengan masalah tu kan. Tapi saya syorkan dengan ni orang tu untuk ikut dengan agensi yang rasmi dan boleh kerja dengan dokumen yang lengkap. Memang tak dapat dinafikan juga kalau orang Indonesia tu ramai sangat dekat sini yang kosong ataupun yang tak berdokumen lengkap. Tapi itu dia sendiri yang buat susah. Sebab itu saya dalam VT sebelum ni, saya bercakap dengan dia orang untuk buat yang rasmi saja. Ikut yang ejen-ejen yang rasmi saja, bukan ikut yang macam banyak ramai sangat orang Indonesia tu yang kena tipu dengan ejen-ejen yang tak rasmi. Kadang dia orang tu masuk saja dekat Malaysia tapi tak diuruskan langsung. Dah lah tak diuruskan langsung, lepas tu dia pun lepas tangan. Tak ada pun nak dekat sini tu yang dia bawa tu dapat majikan yang betul ke tak. Sebab ramai juga kawan-kawan saya pun yang datang Malaysia tu dapat majikan yang tak nak uruskan permit, tapi dia nak ambil orang asing, ya kan? Lepas tu yang dia ambil orang asing tu, dia biarkan je macam itu kosong, kan? Ramai yang macam itu juga. Sebab kadang majikan ni tak nak uruskan dia orang punya permit tu sebab mahal. Satu orang tu kadang ada yang 5,000, 10,000 lebih macam gitu. Itu kadang majikan yang orang sini tu macam terlampau mahal lah, terlampau berat juga nak uruskan dia orang permit tu. Okey lah, macam itu je lah bang. Aku explainkan dekat abang ni biar faham juga. Kalau ada yang tak faham boleh komen lagi.